Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif radhiyallahu anhu bi wa bi ulumi fi darin radhiyallahu ankum. Illa wal qala ma darra za ta'ati ma nalahu fi ta'atillah wa ma za laqiya ma yas'ul abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullul 'izzi lil muttaqi. Walal ulama ridwanullah alaihim at-taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahi zahiran wa batinan ma istis'ar at-ta'zim lillah wal hibah wal khasyah wal rahbah minallah. Qala ba'dal mufassirin rahimahullah fi qouli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa an yuta'a fala yuhsa wa yuzkaru fala yansa wa yushkaru fala yukfar. Intaha. Walan yastati'al abdu walau kana lahu alfi nafsin illa nafsihi wa alfin umur illa umrihi ayyataqiyallaha haqqa tuqatih walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah wa mahabi wa dzalika li azmi haqqillahi ta'ala ala ibadihi wa li jalali 'azmatihi lah wa 'ulwi kibriyaihi wa irtifa'i majdihi wa qad qala afdalul qa'imin bihaqqillah wa akmalihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi i'tirafan bil 'izzi anil qiyami bi ihsa'i ithana'i 'ala Allah. A'udzu biridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsifanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa qad balagana anna Allah malaikatan lam yazalu anallah wa qad balagana anallah anna lillahi malaikah lam yazalu malaikatun lam yazalu mundu khalaqahumullah fi ruku'i wa sujud wa tasbih wa taqdis la yaftaruna anhu wa la yashtaghiluna bi ghairihi fa idza kana yaumul qiyamah yaqulun subhanak wa lakal hamdu ma'arafnak haqqa ma'rifatak wa la abdanak haqqa ibadatak wa la abadnak haqqa ibadatak. Wa qad qala ba'dul ulama in qawluhu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukh bi qawlihi fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ba'duhum al-ayah ats-tsaniyah mubayyinatun lil murad min al-ayatil ula la nasikhah laha wa hadha huwa as-shawab insyaallah ta'ala. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila anqal al-kitab fawaidul mukhtar ay al-ibadatu bi ghairi ilmin nuqila anil Ghazali wa ghairihi wa ijma'ul muslimin ala annahu la yajuzu li ahadin al-iqdam
ala fi'lin hatta ya'lamu hukmallahi fihi. Fawaidul Mukhtar. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu la yabi fi suqina wa la yashtari man la yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam. Qala Umar ibn Abdul Aziz man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu. Pentingnya zaman sekarang ini kita paham tentang agama, tentang fikih utama ya, yang berhubungan dengan muamalah, dengan usaha, dengan bisnis. Karena sekarang ini antara yang halal dengan yang haram itu sudah samar sekali. Kalau kita tidak teliti, kita tidak paham, maka kita akan terjerumus kepada keharaman. Ya, yang kedok-kedok sekarang orang minjemin uang, ngutangin uang dengan bahasa-bahasa yang manis gitu. Kalau kita tidak paham dengan fikih, kita akan terjerumus kepada yang namanya riba. Gitu. Begitupun transaksi jual beli sekarang sudah banyak dimudahkan, digampangkan. Bisnis online gitu kan, jual online, jual beli online gitu. Nah, itu kan ada takaran-takarannya, kalau seandainya sampai berapa hadiah itu harus dengan transaksi dengan akad. Tapi kalau yang tapah tidak apa-apa. Nah, jadi penting sekali kalian untuk paham tentang muamalah, tentang ada fikih muamalah. Pernikahan juga ada, kalian harus paham tentang fikih nikah. Yang sampai sekarang ini anak-anak muda kita kalau berantem saya ini berapa kali kalau orang tidak mempunyai fikih, maka mudah sekali seseorang itu terjerumus di dalam kehidupan. Gampang, riba, gadean, belum lagi nanti yang perjudian, judi online. Misalnya seperti main game, dipikir main game gitu, padahal di situ ada haram, ada keharaman. Kenapa? Karena nggak paham tentang ilmu itu. Pentingnya. Abadallah. Bi ghairi ilmin kana minal khasirin. Al ilmu bila amalin junun wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Al ilmu bila amal junun. Al ilmu bila amal junun. Punya ilmu banyak tapi nggak diamalkan, junun. Apa junun? Gila gitu. Nggak ada manfaatnya. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak bisa menggunakannya. Ya, coba ente lihat orang gila yang mempunyai harta, dia nggak bisa membelanjakan, menggunakan apa yang ia miliki. Itulah misalnya perumpamaan orang yang punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan apa yang dia miliki, ya tidak jauh beda dengan junun, orang-orang yang gila. Wah, apa tadi? Misalnya, wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Dan orang yang beramal pakai ilmu, beramal tidak menggunakan ilmu, la yakun. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah, tidak dapat pahala. Ya, alhamdulillah kalian tetap ya semangat belajar, hafalkan, pahami, ada fikih dan lain sebagainya. Kalian agar apa yang kalian lakukan, kerjakan, daripada amal-amal sekecil apapun mendapatkan pahala. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu masudatun la tuqbal. Setiap orang yang tanpa ilmu beramal, dia amalnya ditolak oleh Allah, akan ngeri. Tadi malam kemarin sore
Mana ada posting mengenai ada satu orang dalam usia 60 tahun, umurnya 60 tahun lumayan. Coba bayangkan, Iwan, ini sih sedih. Padahal mungkin bisa jadi gibah itu terjadi dalam hidupnya seperti halnya ngomongin orang itu seperti biasa. Apa? Karena meremehkan tentang ilmu, ya, karena mereka tidak mau belajar ilmu. Dia pikir yang penting adalah ilmu agak apa, ilmu yang sampai ilmu umum. Jadi kuliah di luar negeri, orang kaya belajar ke sana, tapi ternyata di akhir hayatnya tetap juga agama yang dicari, agama yang dibutuhkan. Nanti belajar sampai di Amerika, sampai di Jepang, sampai di mana di Jerman belajar gitu, tapi tetap aja matinya juga yang nonton siapa? Agama, tetap agama juga. Maka beruntunglah kalian dari kecil sudah bergelut dengan urusan agama, gak rugi. Baik. Nah, gak apa-apa kalian di dunia gak sampai ke Jerman, gak sampai ke Jepang, gak sampai ke Belanda, rugi gak? Tapi kalian di akhirat sampai ke surga. Enak. Orang-orang di dunia sampai ke Jepang, sampai ke Amerika, ke Hong Kong, ke Paris, itu di neraka. Na'udzubil. Nah, jadi nggak akan pernah rugi orang yang belajar ilmu agama. Semua akhir-akhirnya ujung-ujungnya pun pasti ya profesor, doktor, ini pun tetap ujung-ujungnya yang menentukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innamal a'malu khawatimuha. Innamal a'malu gitu. Karena bahlulnya seseorang, ada disebutkan dulu seorang pemuda, anak muda ganteng kayak Muhammad bin ahli ibadah, tujuannya ibadah, cuma karena dia belum belajar agama, jadi kalau pengen tua, pengen kawin, dia ambil kambing, dia kawin sama dipikir nggak apa-apa kali, yang nggak boleh itu sama perempuan gitu, laki-laki sama perempuan nggak boleh, tapi kalau sama kambing dipikir boleh. Kenapa? Karena nggak tahu hukumnya, nggak tahu ilmunya. Begitu bertahun-tahun, pokoknya kalau habis ngaji sama Ustaz Kamal dicari kambing, habis ngaji sama Ustaz Ali dicari kambing Muhammad. Kenapa? Karena belum belajar. Akhirnya datang dikasih tahu bahwa berhubungan dengan kambing binatang itu haram. Akhirnya Muhammad bertaubat. Kenapa? Karena tidak mempunyai ilmu. Itu pentingnya ilmu. Jadi karena orang ini contoh seseorang yang tidak mempunyai ilmu, walaupun dia ibadah karena kealfaannya, karena kekurangannya tentang ilmunya justru
justru dia melakukan dosa yang dia enggak, ya dia tidak ada. Itu amin. Qala Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala, "Lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nasi liaktatalu an." Kalau seandainya pahalanya orang yang belajar ilmu duduk di majelis ilmu seperti ini kelihatan orang bakal berebut datang ke majelis ilmu walaupun harus dengan saling membunuh. Kenapa? Karena pahalanya orang duduk di majelis ilmu, apalagi di bulan suci Ramadan. Pahalanya. Itu beruntung, sementara kalian setiap hari duduk di majelis ilmu, ngajar taklim, halaqah Quran. Maka berapa banyak pahala-pahala yang Allah telah berikan kepada kalian. Itu. Nah, juga Akhbar law aliman nas Law anna thawaba majalisil ilmi ada linnasi liaktatalu alaihi. kalau seandainya pahalanya orang yang duduk di majelis ilmu ini kelihatan, maka orang-orang akan berebut. Cuman ini disembunyikan, hanya orang yang beriman saja yang akan merasakan nikmat majelis ilmu. Makanya idza maratum bi riyadil jannah farta'u, kalau engkau melintasi taman surga, bersenang-senanglah. Sahabat tanya, riyadil jannah, apa taman surga? Ini majelis ilmu, majelis zikir. Jadi taman surga. Gak boleh orang di taman mukanya kayak ente, kusam, ya, keriput, asam. Ente kalau ngaji harus senang. Ente kalau berada di majelis ilmu harus senang. Kenapa? Karena paling tidak mungkin kita nggak paham pelajarannya, mungkin kita nggak bisa ngikutin pelajarannya, tapi paling tidak kita berada di taman surga. Ya, kalau ente pernah main gak sih ke taman? Ente tahu taman itu apa? Tahu taman. Ente tahu taman? Apa itu taman? Martabak. Taman. Orang kalau ke taman tuh senang, lihat indah. Gitu. Ya, paling tidak kalau kalian ngaji, walaupun nggak paham, senang aja. Barangkali dengan merasakan nikmat senang di majelis ilmu, disitulah akan datang taufik, disitu akan datang hidayah. Di situ akan dibuka yang namanya buku. Hatta yatrukuk Karena itu di pondok. Kita di pondok belum merasakan. Kalau ente di luar, ente lihat di majelis taklim ini. Setiap di majelis taklim ini ada orang ini. Orang ini pasti di mana tempat majelis taklim pasti ada. Ditanya karena dia merasakan nikmatnya majelis ilmu. Paling tidak majelis ilmu itu adalah majelis yang menghantarkan seseorang mudah untuk wafat husnul khatimah. Majelis yang menjadikan seseorang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada tempat untuk kita mengenal Nabi Muhammad, mempelajari sirahnya Nabi Muhammad, kecuali majelis ilmu. Dengan majelis ilmu inilah majelis yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Nah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabihi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam wa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Allah, perhatikan ya. Barang siapa yang belajar, mencari ilmu, lagi belajar, lagi mencari ilmu dengan niat untuk menghidupkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah, kemudian tiba-tiba Allah matikan orang itu, maka apa yang Allah berikan kepada orang itu?
la yakun bainahu, tidak ada jarak antara dirinya dengan para anbiya kecuali fi darajah wahidah, duduk bersama para anbiya, derajatnya duduk dengan para nabi-nabi. Paham enggak? Itu keistimewaan. Nah, kalau ente lagi belajar, lagi menuntut ilmu, meninggal, pernah dengar enggak ente? Ada santri lagi belajar, anak dalwa meninggal, lagi belajar meninggal, lagi belajar meninggal, ada enggak? Ada enggak? Nah, itu yang mereka yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, itu nanti derajatnya dengan para nabi satu derajat, satu level dengan para nabi. Ya, mati dalam keadaan syahid dan digolongkan jadi udah nanti kalau dari keumuman anbiya nggak bakal dihisap itu. Nah, udah pasti enak. Ente tinggal begitu mau masuk tinggal minta sama Allah, ya Allah bapak aneh belum masuk nih ya Allah, kayaknya masih di apotek. Ya Allah ibu aneh yang belum masuk ya Allah, kayaknya tinggal manggil aja ente tinggal. Ente begitu mau masuk ingat ya Allah aneh ingat Ustaz Kamal. Ya Allah aneh ingat Ustaz Kamal. Di mana Ustaz Kamal? Oh belum, dia lagi ngantri, bawa masuk ya Allah. Itu namanya mereka para syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, para pencari betul, mereka nanti akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan, gitu. Mereka termasuk para ulama. Kalau ente ada di hati para ulama, gitu, nah, begitu beliau masuk surga dia ingat lagi, oh yang biasa ngingetin, belum kelihatan sih, dipakul, hari lagi. Oh yang biasa nyuciin bajunya, oh yang biasa nyupirin, oh yang ada syafaat para ulama. Baik ya, baik. Jadi siap kalau ente mati dalam keadaan mencari ilmu. Senang nggak ente kalau meninggal dalam keadaan mencari ilmu? Gak usah takut. Kalau kematian itu tidak akan datang kecuali pada waktunya. Kalau abis ini tahu-tahu ntar malam ada yang meninggal, emang udah waktunya. Takut dia meninggal. Kalau meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ya Allah paling nikmat karena dosanya diampun dan pasti mendapatkan pahala yang. Man mata wa huwa yatlubul ilma yuqayyidullahu lahu man yu'allimahu fi qabri ila an yab'athahu Allahu aliman. Nah, kalau ente meninggal dalam keadaan dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, nanti begitu ente dimasukkan ke kubur, Allah kirimkan satu guru ke dalam kuburnya, malaikat. Jadi di kubur tuh ente belajar sampai nanti ente dibangkitkan pada waktunya, di trompet ditiup ada sangkakala, ente dibangkitkan dalam keadaan alim dan di dalam golongan orang-orang alim. Ada majlis ilmu juga di sana. Untuk, ya, tapi nggak ada yang ngantuk kayak pian. Ya. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Wa kaifa bi mujalasatihim wa kaifa bi dzikri aslihis salihin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau kita duduk-duduk menceritakan orang-orang soleh, ya, cerita orang-orang soleh, cerita orang-orang baik, ya, menceritakan kebaikan orang, ya, itu turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan duduk bersama orang-orang baik? Ya, duduk dengan orang-orang baik. Ini kan nih, ini semua nih. Ana bersaksi bahwa ente semua yang ada ini adalah orang-orang baik. Ya, semuanya kalian ini semua adalah orang-orang baik. Duduk bersama orang-orang baik, turun rahmat. Turun rahmat. Makanya rugi kalau orang gak senang majlis-majlis ilmu, gak senang majlis-majlis zikir. Ya. Wa kaifa bi dzikri aslahis sholihin? Bagaimana dengan menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita cerita orang dulu, ente kenal nggak Pak Haji ini? Pak Haji ini dulu tuh orangnya baik banget. Dia waktu hidup tuh suka ngasih uang, apalagi kalau santri ke sana, dimanja mah. Itu menceritakan kebaikan Pak Haji tadi itu, Pak Haji aja udah turun rahmat. Baru Pak Haji. Apalagi yang diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Qala wa al-musannifu sallim. rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain. Radiyallahu anhu. Wa qala Allah ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Suratul Fatir. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Suratul Bayyinah ila qawlihi ta'ala dzalika liman khasyya rabbahu. Suratul Bayyinah. Faqtadatil ayatani annal ulama'i humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala wal ladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah fayantaja annal ulama'i hum khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairun yufaqihu fid dini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya'i wa hasbuka bihadhihi ad-darajati majidan wa fakhran wa bihadhihi rutbiyata syarifan wa zikran wa idza kana la rutbiyata fawqa an-nubuwata fala syarifan fawqa syarifal al-warasati itilkal rutbiyata. Halaman berapa? Ghayatul ulama'i al-amali bihi li'anna Ghayatul ilmi ghayatul ilmi al-amali bihi al-amalu bihi al-amalu bihi li'annahu thamaratihi wa faidatul umri wa zadal akhirati faman zufira bihi sa'idan wa man fataha khasran. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidan wal akhiru aliman qala fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huti fil bahr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul artinya apa? Para ulama itu adalah pewaris. Kalimat pewaris dikatakan di sini wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Sebuah kebanggaan saat seseorang itu menjadi pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Bihadha rutbati syarafan wa dzikran, dan kemuliaan jadi pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu pewarisnya Nabi? Ya, para ulama. Kalian sekarang sedang belajar ilmu untuk menjadi pewaris Nabi, maka cukup sebuah kemuliaan buat kalian saat menjadi pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Disebut-sebut pewarisnya Rasulullah, pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan ilmu. Karena Nabi tidak meninggalkan harta. Nabi tidak meninggalkan harta, Nabi tidak meninggalkan dunia, tapi meninggalkan apa? Al-ilmu. Betul? Berarti kalian ini sedang belajar mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah wala syarafa fawqa syarafil wirathah. Tilka rutbah. Ya, ada kemuliaan yang lebih tinggi, lebih mulia daripada mendapatkan gelar pewarisnya Nabi. Ahli warisnya Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kalian akan belajar ilmu waris. Ya, hanya orang-orang tertentu yang akan mendapatkan warisan dari seseorang yang mati. Ya, tidak semuanya dapat. Nah, itu namanya ahli waris. Bagaimana kalau seseorang itu menjadi ahli warisnya Nabi Muhammad SAW?
Jadi pewarisnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sempurnakan. Kamil. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا لطالب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته. Siapa yang pergi mencari ilmu di waktu pagi, nanti pagi-pagi belajar, ya, siapa yang belajar di waktu pagi, pergi. Man ghada ilal masjid, man ghada li talibil ilmi, salat alaihi malaikah, itu malaikat minta ampun kepada orang. Jelas ya, Pak? Kemudian waburika lahu fi ma'isyatihi, kemudian didoakan dengan keberkahan di dalam rezekinya, di dalam kehidupannya. Orang yang senang belajar. Jadi kalian gak usah takut. Ya, makanya Anda selalu bilang jangan tidur waktu pagi, jangan tidur waktu pagi. Pagi-pagi belajar, pagi-pagi menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu itu sudah pasti rezekinya, sudah pasti dijamin, dijaga, dipelihara, dicukupkan oleh Allah. Jangan takut. Ya, jangan takut. Tapi niatnya mencari ilmu jangan untuk dunia. Nah, harus betul lulusan. Nah, lanjut. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حج تام. Allah. Nah, terus ente pergi pagi nih, dikatakan oleh Rasulullah, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan. Barang siapa yang pergi pagi-pagi menuju ke masjid, ya, kemudian tidak menuju ke masjid kecuali untuk belajar sebuah kebaikan, ya, au yu'allimahu, atau mau buat ngajar, ya, ente ke masjid mau ngajar, karena lahu ka'ajrin hajin tamin, maka dia seolah-olah mendapatkan pahalanya orang yang pergi haji dengan sempurna. Benar? Pahalanya pahala haji. Pagi berangkat, pagi-pagi, alhamdulillah setiap pagi kita ke masjid. Ya, dan ada halaqah pagi, ada pelajaran pagi, ada pelajaran siang, ada pelajaran sore. Wakuluna, udah ustadznya, yang ngajar, yang belajar, semua ada mendapatkan pahalanya haji. Jadi kalau dibikin nanti di jadwal, di rapot harus pakai haji. Haji Nabil, Haji Fahri, Haji Darto, Haji siapa lagi? Haji Nur, Haji Dapa, aduh. Kenapa? Karena kita tiap hari pergi, alhamdulillah. Tapi nggak boleh nanti ente ngaku-ngaku pulang liburan dipanggil Hafid. Nama saya bukan Hafid, Haji Hafid. Nggak boleh ya. Kenapa kok haji? Iya, karena kata Abuya orang yang belajar pagi dapat pahalanya haji. Anda udah pergi haji berkali-kali. Ya, enggak ya. Ini pahalanya saja kita dapat, tapi gelarnya enggak. Nah, jadi keuntungannya, kehebatannya kalian semuanya, alhamdulillah. Berapa pahala yang kalian kumpulkan, coba. Ya, asal selama niatnya karena Allah. Nah, al-alimu wal muta'alimu kahadhihi min hadhihi wa jama'a bainal musabah wa la tataliha syarikani fil ajr wa la khaira fi sa'iri nasi ba'du. Jadi orang yang belajar dengan orang yang mengajar seperti ini nih. Seperti dua jari ini. Ente sama anak sama seperti ini, syarik, teman di dalam kebaikan. Anak nggak akan dapat kebaikan kalau nggak ada ente. Ente pun nggak akan dapat kebaikan kalau nggak ada anak. Jadi kita adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa seorang dipanggil ustadz kalau nggak ada santrinya, dan nggak bisa dinamakan santri kalau nggak ada ustadznya. Ente santri, iya santri. Gak pernah belajar sama siapa-siapa. Nah, bukan santri namanya. Iya, santrinya mana? Gak punya santri, ya bukan ustaz. Tentu la khaira fi sa'iri nas, tidak ada kebaikan di selain dua orang ini. Jadi kebaikan itu hanya ada pada dua orang ini yang selalu terisi dengan kebaikan. Paham? Ya, al-alim wal muta'ah. Orang yang belajar dan orang yang mengajar, ini dua ini. Kedua ini. Ini yang selalu penuh dengan kebaikan. Selain dua orang ini jauh daripada kebaikan.
Karena contohnya kalian ada setiap hari-harinya semuanya kebaikan, 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 kebaikan. Tuh, nggak ada keburukan di dalam kehidupan kalian semuanya. Kebaikan, kebaikan tuh. Nah, nah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dama naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Radhiyallahu anhu wa ankum. Walamma kana nisful laili kharaja radhiyallahu anhu ila al-masjid wa shala bina bit tarawih wa qala istaqbalakum syahrul ramadan qadruhu azim wa madaduhu azim wa haqquhu azim in araftum haqqahu fatudfiruna bimadadihi wa sirrihi aqbilu ala Allahi fi hadha syahril azim bil a'mali salihah i'kafu ala dzikrillahi wa dzikri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala tilawati kitabih wahdaru minar riya wal ujub wa sum'ah. Nah, ini di bulan suci Ramadan. Ya, di antaranya masih di awal Ramadan tahun 1325 kemarin kita bahas ya. Beliau itu di awal Ramadan di antara nasihat-nasihatnya adalah ihdharu minar riya wal ujub wa sum'ah. Hati-hati dengan riya. Tetap ini hati-hati. Jangan sampai kalian salat, kalian beramal karena riya. Karena sum'ah, karena nama baik. Ya, karena ujub, karena bangga diri. Hati-hati. Ya, kalian sholat tarawih mau dilihat, mau dibilang biar kalian kuat, biar kalian paling istiqomah, biar kalian paling khusyuk. Hati-hati, maka tidak akan mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ria perhatikan, orang yang selalu beramal-amal itu karena manusia, karena pujian, karena harta dan lain sebagainya, nanti amal-amal itu saat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menolak itu amal dan meminta kepada malaikat untuk melemparkannya ke wajah orang yang beramal. Ibu wajah sahibah. Lemparkan, enggak mau Allah. Buat apa kita beramal kalau kita tidak mendapatkan pahala dari Allah? Wa akhlisu fil a'mal. Dan ikhlaslah kalian di dalam wal amar wa as'alullaha qabulaha wa qayyadu jawarihakum ala irtikabil maharim wa rajulu ifaduha 'anil mashi ila al maharim wal batni ifaduha anil wa rijlu ifaduha 'anil mashi ila al muharram wal batnu ifaduha 'an aqlil muharram wal 'ainu ifaduha 'anil nadhar ila al muharram wal udhun al istima'i ilal muharram. Hati-hati ini ya, selama puasa pandangan kita jangan suka ngelihat-lihat yang haram, telinga kita jangan suka ngelihat-lihat dan dengar-dengar yang haram. Kalau ada temannya ngajakin ngomongin orang, jangan katakan Allahumma inni. Ada yang ngajakin keluar gerbang nggak pakai izin, Allahumma inni. Keluar gerbang pondok haram apa enggak? Haram apa enggak? Karena kalian melanggar. Semua jenis pelanggaran itu dosa. Pelaturan. Naam. Wal yadu ifaduha an tawalil haram wa arbihu min syahrikum hadza ribhul abadiyu. Carilah keuntungan di bulan suci Ramadan ini dengan keuntungan yang kekal. Keuntungan yang kekal, yaitu keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqsimu li wa lakum min atahul mutanazzil fi hadha syahr wa madaduhul mutanazzil fi hadha syahr wa sirruhul mutanazzil fi hadha syahr bi awfari hadin wa azali nasib wa yaj'alani wa iyyakum wa man nuhibbu minal muqbulin fi hadha syahri wa minal aidin al faizin. Amin.
ويعيده ربي علي وعليكم وعلى أولادنا ومن نحب سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحبه ويرضاه ذو الجلال والإكرام يعود علينا بهمة وقوة ونشاط واستقامة في طاعة الله ويحفظنا فيه وفيما بقي من أعمارنا من المعاصي والمخالفات والذنوب وسيئات واستفتحوا فيه باب ربكم بالتوبة الصادقة كيف خلوا نحن نتوب إلى الله في هذا الوقت الشريف قولوا تبنا إلى الله من جميع المعاصي وصغيرها Allah yataqabbalu minni wa minkum hari taubah awali hari kalian dengan bertobat kepada Allah kata Habib Ali Ramzi. Jadi kalau kalian mulai awali dengan taubat kepada Allah. Ini syahrul taubah, ini bulannya taubat, bulannya semua dosa diampun oleh Allah. Mungkin bisa jadi kegelisahan kalian, bisa jadi sulitnya kalian menghafal, bisa jadi tidak betahnya kalian di pondok karena masih ada dosa yang belum diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bebel dikasih tahu kok susah, diajarin kok susah, mungkin ada dosa. Maka kata Habib Ali, ini di bulan Ramadan awali dengan taubah as-shadiqah, taubah yang benar-benar tahu. Allah yuwaffiqni wa iyyakum fi hadha syahr lil a'mali salihah al-muqarrabah ilaihi al-mardiyah ladaihi. Allah yusrifu anna wa an auladina wa an ashabina wa ta'alluqina bina wa an ahli wadi Hadramut kulluhum jamil adiyat wal baliyat wal ahad wal amrad wal asqam wa yanzur ila bi'aini rahmati amin. Wa qala radhiyallahu anhu lailatul khamis fatihatu ramadan sana 1327 Allah yablughani wa iyyakum min man wa man nuhibbu siyama hadha syahr wa yaj'alna minal qaimin bihaqqihi fi hadha syahr wa fima ba'dahu Allahu yarzuquna al-isti'dad fi hadha syahr wa fima baqiya min amalina li ta'atihi wa lam yurdihi 'anna wa yaj'al hadha syahr shahida lana la shahida 'alaina wa hujjatan lana la hujjatan 'alaina Allahu yaj'alna minal maqbulin fi hadha syahr al-mu'izin bi asrarihi wa anwarihi wa amdadihi ومسراته الله يقسم لي ولكم بحظ وافر مما ينزله على عباده الصالحين في هذا الشهر من عطايا ومواهب وخيرات ومسارات ومبشرات. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. 3 Ramadan ya. Ya. Afwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Hari keempat. Wa'fu anna Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله من سخطك والنار فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو